Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam ini akan dipandu oleh ada 3 orang dosen. Nanti akan dimulai dari pengertian pengelolaan sumber daya alam, ruang lingkup, tujuan, filosofi, kemudian rancangan acara perkuliahan, kemudian dasar-dasar mengenai pengelolaan sumber daya alam dengan lingkungan. Minggu pertama yaitu akan dimulai dengan pengertian sumber daya alam, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Kemudian juga dilanjutkan dengan ruangan lingkup pengelolaan sumber daya alam ini. Kemudian pada hari kedua akan dicoba mengenai pembagian sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak. Itu kita mulai dari air, hutan, sungai, laut, udara, pertambangan dan lain sebagainya. Kemudian hari ketiga sambungan daripada hari yang kedua, minggu kedua tadi. Kemudian pada hari keempat yaitu permasalahan dan analisis sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian pada minggu kelima yaitu kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan hidup. Kemudian dilanjutkan dengan etika lingkungan yang keenam. Kemudian yang ketujuh yaitu konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan UTS. Yang kesembilan itu mengenai inventarisasi sumber daya alam. Yang kesepuluh yaitu kajian hukum, kebijakan, dan organisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Kemudian yang ke-11 sambungan daripada yang tadi. Kemudian yang ke-11, yang ke-12 itu penyusup konflik. Kemudian yang ke-13 yaitu sambungan daripada yang ke-13 tadi. Kemudian yang ke-14 indigenous knowledge, partisipasi dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian international convention yang berhubungan dengan SDA dan lingkungan. Kemudian UAS. Kemudian kita akan bagi nanti menjadi 5 kelompok, yaitu analisis sumber daya alam pertanian, kemudian yang kedua analisis sumber daya tanah, kemudian yang ketiga analisis SDA hutan, kemudian yang keempat analisis sumber daya pertanian dan atau perkebunan, kemudian kelompok yang kelima yaitu analisis sumber daya tambang. Kemudian bobot penilaian 35% A yaitu besar dari 76 UASnya, 35% AB 70 sampai 76, kemudian 30% B ini antara 66 sampai kecil dari 70. Bahan bacaan pada dasarnya seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya bisa kita lihat seperti prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan oleh Mbak Acha Sugandi dan Rustam Hakim, ekologi hukum oleh Indra Piyono, konservasi ekosistem sumber daya hayati di pesisir dan laut tropis oleh Supriyono, dampak pencemaran lingkungan Wisnu Aryawardana, kemudian mining and the environment from ore to metal and Catherine Speed dan John Trudeau, etika lingkungan hidup oleh Sonny Krab, etika terapan merompong masalah kehidupan manusia dewasa ini oleh dosen etika seluruh Indonesia, etika oleh Kabelten dan etika bisnis oleh John Trunger.
Kemudian manusia, kebudayaan dan lingkungan, tinjauan antropologi oleh Hans J. Daeng, dan pengelolaan lingkungan sosial oleh Johnny Purba, Handbook Environmental Health, Biological, Chemical, and Physiological Agent of Environmental Related to Disease, volume 1 by Herman and Michael Bises. Kemudian efek toksik logam, pengetahuan dan mengulang pencemaran oleh Wahyu Widowati dan kawan-kawan. Kemudian environmental science, dan yang ini jadi duanya. Kemudian green remodeling, changing the world of the room time. Kita lihat langsung bukunya, yaitu ini beberapa buku yang bisa kita pakai ya. Ada environmental health, ada mining and environmental, kemudian environmental science, kemudian environmental health ini ada 2 jilid. Kemudian Earth and Balance ini oleh Oljoz. Bisa kita lihat ini beberapa buku yang bahasa Indonesia, yang Acha Sugandi tadi. Kemudian ini sosiologi produksi bersih, manusia dan kebudayaan, kemudian ecological, manusia dan bangunan dan mengelola lingkungan sosial, kemudian etika penyerapan masalah kehidupan manusia di masa ini, kemudian pemanasan global, kemudian etika bisnis, efek toksik logam, kemudian ekologi hutan, kemudian etika lingkungan oleh Seneca, dampak pencemaran lingkungan, kemudian ada pemanasan global, kemudian konservasi ekosistem sumber daya hayati oleh Supriyono, kemudian etika oleh Keberten, kemudian pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir, kemudian global warming. Kemudian ini produksi bersih, ini nampaknya ada 2. Kemudian Earth in the Balance ini oleh Oljoz, kemudian Green Remodeling ini ada oleh David dan kawan. Kemudian Environmental Health, yaitu Handbook of Environmental, ini jadi 1 dan jadi 2. Kemudian Environmental Science yang global, kemudian mining. Kemudian ini adalah buku-buku yang diantara yang bisa kita pakai. Tapi ini bisa juga kita pakai dari buku lain yang pada dasarnya isinya juga hampir tidak berubah ya. Dan jadi dari waktu ke waktu hanya yang paling sedikit perubahan yang terjadi. Kita harapkan dengan buku ini bisa nanti